Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi dalam biak Paroki Katedral Hati Kudus Yesus. Kita memasuki pekan yang ke-17 dalam masa biasa. Tema untuk pekan ini adalah keajaiban berbagi kasih terhadap sesama. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diminta untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dalam bacaan nanti, adik-adik akan belajar merenungkan bagaimana Tuhan Yesus karena kasihnya, kasihan kepada orang yang mengikutinya sampai larut petang dan belum makan. Dari hanya 5 potong roti dan 2 ekor ikan, Tuhan Yesus bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang. Adik-adik pernah mungkin membawa 1 potong roti untuk adik sendiri, tapi melihat temannya lupa, nggak bawa bekal. Adik mungkin pernah membaginya mungkin tidak sekenyang biasanya, tapi kegembiraan bisa melihat teman kita ikut menikmati bekal kita itu lebih memuaskan daripada perut kenyang. Keajaiban berbagi itulah yang sudah kakak-kakak pembina siapkan pagi ini. Semoga kita sebagai murid-murid Yesus semakin bisa dan mau dan ingin berbagi waktu, bakat dan talenta kita kepada sesama kita. Selamat belajar. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Adik-adik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada sore hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas waktu yang boleh kami terima ini. Terima kasih untuk setiap hal yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Sudi kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang akan kami dengarkan dan kami pelajari. Semoga semua yang kami dengarkan dan pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami dan sesama. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Agnes, pelindung TPK dan dekat, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bab 6 ayat 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung, dan di situ Ia duduk dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya,
Berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah orang benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kira-kira apa ya yang terjadi ketika Yesus berangkat ke seberang sungai Tiberias? Lalu kira-kira mengapa ya kok orang-orang banyak mengikuti Tuhan Yesus? Apa ya yang dikatakan Tuhan Yesus kepada salah satu muridnya, yaitu Filipus, ketika Tuhan Yesus melihat banyak sekali orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus? Lalu kira-kira Tuhan Yesus membuat mukjizat apa ya yang sangat dahsyat saat itu? Kira-kira apa ya yang terjadi dengan potongan-potongan ikan dan roti tersebut? Setelah kita mendengarkan bacaan hari ini, sekarang kita akan mendalami lagi kira-kira ada makna apa ya yang terkandung di dalam bacaan hari ini. Banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong untuk mengikuti Tuhan Yesus. Orang-orang ingin melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang sedang sakit. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan, mengucap syukur dan membuat mukjizat, memberi makan 5.000 orang banyaknya. Lalu setelah mereka makan sampai kenyang, kira-kira apa ya yang terjadi dengan potongan-potongan ikan dan roti tersebut? Wah, ini nih, masih tersisa hingga 12 keranjang banyaknya. 12 keranjang loh adik-adik. Kita sangat tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih dan kuasanya. Tuhan Yesus dapat membuat segala sesuatu, menyediakan dan menyiapkan segalanya bagi kita anak-anaknya dan seluruh umat manusia, terutama bagi mereka yang miskin dan menderita, baik secara rohani maupun jasmaninya. Dan Tuhan Yesus juga melibatkan para murid dalam tindakan tanggung jawab kasih ini. Filipus yang imannya sedang tumbuh menunjukkan dengan mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Roti seharga 200 dinar saja tidak akan cukup untuk mereka makan, sekalipun masing-masing hanya akan mendapatkan potongan-potongan kecil saja." Dan Andreas, salah satu muridnya yang mendapati hanya ada 5 roti dan 2 ikan pemberian dari salah satu seorang anak yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan selanjutnya para murid menyerahkan tugas itu kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus yang bertindak. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita semua dalam cerita kitab suci hari ini, bahwa Tuhan Yesus itu sangat peduli kepada banyak orang yang sedang mengikutinya. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik ternyata sama seperti yang terjadi di dalam perayaan Ekaristi loh. Yang pertama, Tuhan Yesus mengambil roti itu lalu mengucap syukur.
Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita semua bahwa kita terlebih dahulu harus mengucap syukur dalam segala hal kepada Bapa di surga. Yang kedua, contoh yang kedua, Tuhan Yesus membagi-bagikan roti dan ikan itu kepada mereka semua yang duduk di situ. Kasih itu merupakan tindakan tanggung jawab berbagi kepada sesama. Oleh kasih kuasa Tuhan, maka kita sanggup melakukan tanggung jawab yang besar bersama dengan Dia. Lalu yang ketiga, Ia membagi-bagikan sebanyak-banyaknya yang mereka kehendaki. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu mampu memuaskan kita. Lalu yang keempat, Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk mengumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ini teladan supaya kita bertanggung jawab dan memelihara semua yang baik pemberian dari Tuhan dengan penuh perhatian. Lalu yang kelima, sisanya 12 bakul, 12 keranjang banyaknya, potongan-potongan kelima roti jelai dan 2 ikan ini. Nah, tidak cuma menegaskan pernyataan sebab mukjizat ini, melainkan kuasa Tuhan dan kebesaran kasih-Nya, kita perlu untuk senantiasa percaya akan kasih dan perbuatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam hal berbagi kepada sesama. Adik-adik ingat kan? Ada anak yang merelakan makanannya yang ia bawa kepada Tuhan Yesus. Ia berikan kepada Tuhan Yesus yang berupa 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, anak yang sederhana hidup 2000 tahun yang lalu sudah mengikuti Yesus dan memberikan teladan bagi kita semua untuk berbagi kepada sesama dan tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Maka dari itu, mari kita berupaya untuk senantiasa berbuat yang terbaik ya dalam hidup kita dengan meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita ulangi lagi dari awal ya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk beraktivitas. Nah, bahan-bahan yang perlu disediakan adalah pensil warna, kertas print yang sudah dikasih, lalu kertas karton dengan bentuk bulat, lem, gunting, dan pita. Nah, langkah pertama yang adik-adik bisa lakukan adalah memberi warna pada 5 roti dan 2 ikan. Nah, ketika sudah adik-adik warna, nanti adik-adik juga gunting sesuai dengan polanya ya. Nah, jika sudah tergunting dan terwarna, tugas berikutnya adalah adik-adik menempelkan gambar 5 roti dan 2 ikan pada kertas karton ini. Nah, ketika sudah ditempel, adik-adik bisa
memotong kertas pakai pemotong kertas yang lingkaran pada sisi kanan dan kirinya. Nah, setelah terpotong, adik-adik tinggal memasukkan pita pada sisi lubangnya tadi. Nah, adik-adik, keranjang dengan isi 5 roti dan 2 ikan sudah selesai. Selamat beraktivitas ya adik-adik. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup sekolah minggu hari ini, Kak Aan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami haturkan puji syukur kepadamu, karena Engkau telah menyertai kami selama sekolah minggu ini berlangsung. Kiranya Engkau berkenan mengirimkan Roh Kudus kepada kami semua. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya berkat-Mu menyertai kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adikku, Tuhan memanggil kita, Tuhan mengutus kita supaya kita juga dapat senantiasa mewartakan kasih-Nya, mewartakan sukacitanya. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang mengutus ke-12 murid-Nya pergi untuk mewartakan Injil, mengusir setan dan memberi kuasa kepadanya, bahwa Tuhan Yesus ingin kita semuanya terlibat dalam karyanya yang besar, dalam karyanya untuk menyelamatkan umat manusia. Kita anak-anaknya yang dicintainya, tentu kita ingin mempersiapkan diri supaya kita layak untuk diutus Tuhan Yesus. Oleh karena itu, adik-adikku, jalinlah hubungan yang erat, jalinlah komunikasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Berdoalah selalu, memohon berkat darinya, dan menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan Yesus, sehingga pada akhirnya kelak kita semuanya sebagai anak-anaknya dapat menjadi pewartanya yang tangguh. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Allah Bapa senantiasa memberkati kita dengan semua rahmat-Nya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh